Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Pemirsa, pemecahan rekor muri tarik tambang di kota Makassar, Sulawesi Selatan menelan korban jiwa dan sejumlah peserta luka-luka. Kegiatan tersebut menghadirkan 5.000 orang dengan panjang tali 1.540 meter saat acara Car Free Day Minggu pagi tadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar. Saya Reinhard Sirait, inilah iNewsroom selengkapnya. Seorang wanita tewas saat mengikuti pemecahan rekor muri lomba tarik tambang di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu pagi. Korban diketahui terpental dan kepalanya terbentur separator jalan. Korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans ke rumah sakit. Sejumlah peserta lain juga terluka dan langsung mendapat pertolongan. Pasca kejadian, aparat Polsek Ujung Pandang mengolah tempat kejadian perkara dan membawa tali tambang yang digunakan para peserta termasuk korban saat lomba tarik tambang. Polisi menyatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan terkait acara pemecahan rekor muri ini. Pemberitahuan ke kita, sehingga kegiatan ini tidak ada pemberitahuan ke kita. Yang kita ini kan jalur Jalan Jenderal Sudirman ini kan setiap minggu harus dilakukan kegiatan seperti ini. Tapi kegiatan tambahan ini tidak ada pemberitahuan ke kita. Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Muhammad Ramdan Pumanto, yang menyelenggarakan kegiatan ini mengaku sudah mengingatkan para peserta agar berhati-hati. Namun, Wali Kota Makassar ini juga memastikan perawatan dan pemberian bantuan kepada peserta yang menjadi korban. Saya datangi satu-satu, tapi namanya eksiden, tidak ada yang pernah duga. Antisipasi itu sudah lengkap. Di samping kita punya pengawas masing-masing jarak, koordinasi masing-masing jarak, sudah dirapatkan, dan semua orang lihat bahwa saya sampaikan bahwa hindari masuk ke dalam tali, ke dalam masuk kanan. Karena situ kan ada separator. Kalau di situ kan pasti sempit, makanya kenapa saya suruh ke sebelah kanan tali kan, ke sebelah selatan timurnya. Tapi kan tidak ada yang pernah duga ada insiden begitu. Jadi saya menyampaikan bukan kita yang begitu mendalam. Sebelumnya, sekitar 5.000 orang mengikuti lomba tarik tambang untuk memecahkan rekor muri dengan menggunakan tali tambang sepanjang 1.540 meter di gelaran Car Free Day yang membentang di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Dr. Samratulangi, Kota Makassar. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2023 kali ini dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur dengan menggunakan transportasi kereta api. PT KAI Daob 1 Jakarta menyebutkan hingga 8 Januari 2023 sudah ada 211.000 tiket telah terjual. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2023, sejumlah masyarakat DKI Jakarta memilih untuk berlibur lebih awal dengan menggunakan moda transportasi kereta api. Masyarakat mulai memadati ruang tunggu stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat untuk segera menuju kota tujuannya. Penumpang kereta api menyebutkan kini untuk pemesanan tiket pada saat momen libur Natal dan Tahun Baru semakin dipermudah. Hanya dengan memesan secara online sehingga tidak perlu kesulitan bepergian menuju ke destinasi yang dituju. Ini mau ke Surabaya. Kalau hari ini masih mudah sih. Iya. H-2 masih bisa sih ini kemarin. Iya. 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 Iya benar. Mungkin supaya nggak berdesakan atau gimana gitu kan, rame ya pasti. Iya benar. Untuk sementara kayaknya normal lah untuk hari ini. Iya. Iya iya. Iya booster lah. Pulang Mojokerto. Ya kalau pesannya jauh-jauh hari ya nggak sulit, Mbak. Iya. Naik pasti. Tidak. Cuman ya untuk mencari tiketnya yang eksekutif atau bisnis lebih sulit gitu.
Ya supaya nggak terlalu sesek aja gitu. Untuk persyaratan perjalanan jarak jauh dengan transportasi kereta api, penumpang dapat melampirkan surat vaksinasi dosis ketiga untuk usia di atas 18 tahun dan dosis kedua untuk usia 6 hingga 17 tahun. Untuk mengetahui situasi di stasiun Pasar Senen, sudah ada rekan Nasta Syafrina di sana. Nasta, apakah sudah terlihat ada kenaikan jumlah penumpang libur Nataru di stasiun Pasar Senen? Halo Nasta. Jadi pilihan favorit untuk berlibur Natal bahkan juga tahun baru. Oleh calon penumpang yang memang akan berpergian menuju ke destinasinya masing-masing. Dan kami juga tadi sempat berbincang kepada beberapa penumpang untuk destinasi favorit ini, salah satunya yang ada di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini bermacam-macam seperti Kota Bandung, kemudian Yogyakarta, Semarang, kemudian juga Kota Surabaya, dan yang terakhir ini adalah Kota Malang. Dan spesialnya ini, Reinhard dan juga pemirsa ini bisa melakukan pemesanan Hamin 45 hari sebelum keberangkatan. Bahkan PT KAI Daup 1 Jakarta pun juga menyebutkan bahwa untuk tanggal 22 Desember hingga tanggal 8 Januari 2023 ini sediakan tiket sebanyak 736.000 tiket, di mana untuk tiket yang sudah dibeli ini sebanyak 112.000 tiket yang terjual. Sehingga pemirsa apabila berencana untuk menggunakan moda transportasi kereta api ini bisa langsung melakukan pemesanan karena masih banyak sekali tiket yang tersedia. Dan per hari ini saja Reinhard dan juga pemirsa untuk hari Minggu 18 Desember 2023 ini ada 11.500 calon penumpang yang akan bertolak dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Di sini artinya antusiasme masyarakat untuk libur Natal dan juga Tahun Baru 2023 yang lebih awal ini cukup tinggi, di mana di sini juga masih banyak sekali masyarakat berlalu lalang untuk berangkat menuju ke destinasinya. Dan spesialnya ini, pemirsa juga bisa melakukan pemesanan secara online melalui website resmi PT KAI, bahkan juga pemirsa bisa melakukan pemesanan secara offline, yaitu dengan datang menuju ke stasiun masing-masing dengan ketentuan Hamin 3 jam sebelum keberangkatan. Dan untuk persyaratannya sendiri ini juga masih tetap normal, Reinhard dan juga pemirsa, yaitu penumpang untuk usia 18 tahun ke atas ini menyertakan vaksinasi booster, dan untuk usia 6 hingga 17 tahun ini bisa menyertakan vaksinasi dosis kedua. Dan untuk saat ini pun juga kami menghimbau, dikarenakan memang di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini cukup ramai sekali, calon penumpang ini tetap memperhatikan barang bawaannya, dan apabila nanti akan menumpangi kereta api pun juga kami menghimbau untuk tetap memperhatikan barang bawaannya agar tidak tertinggal di ruang tunggu yang ada di sini. Reinhard. Baik, terima kasih Nasta Syafrina melaporkan dari stasiun Pasar Senen di Jakarta. Ya, pemirsa, kereta api menjadi transportasi andalan masyarakat untuk bepergian saat libur Natal juga Tahun Baru. Selain memastikan ketersediaan kursi, sejumlah persiapan sarana dan juga prasarana telah dilakukan oleh PT KAI Daup 1 untuk memastikan kelancaran pelayanan. Saat libur Natal dan Tahun Baru 2023, warga DKI Jakarta memilih untuk berlibur dengan menggunakan jasa transportasi kereta api. Seperti di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, calon penumpang mulai memadati ruang tunggu untuk menuju kota tujuan mereka. Menurut calon penumpang, pembelian tiket kereta api juga semakin mudah, yaitu secara online. Mau ke Semarang sih. Enggak sih. Enggak susah sih, soalnya kita pesennya juga udah dari sebulan yang lalu gitu. Iya. Berburu banget, jadi pas waktu ada berita dari Yahoo udah dibuka untuk booking tiketnya, jadi langsung buru-buru, itu pun hanya tersisa 13 tiket saja. Sementara itu PT KAI Daup 1 menyediakan 736.000 kursi kereta api ke berbagai kota tujuan.
Tempat duduk tersedia selama 20 hari dari tanggal 22 Desember 2022 hingga tanggal 8 Januari 2023. Calon penumpang juga diminta untuk memenuhi syarat perjalanan, salah satunya telah divaksin COVID-19. 2022, untuk pengguna jasa dengan usia 18 tahun ke atas wajib sudah melakukan vaksin ketiga atau booster. Sementara untuk pengguna jasa dengan umur 6 sampai dengan 17 tahun diwajibkan sampai dengan vaksin kedua, dan di bawah 6 tahun itu tidak diwajibkan untuk menyodorkan bukti vaksin pada saat akan melakukan perjalanan KA. Agar bisa melayani warga secara maksimal di saat perayaan Natal dan Tahun Baru, PT KAI juga menambah perjalanan 51 kereta api per hari. Selain pengamanan libur Natal, pemerintah juga menyiapkan antisipasi ancaman bencana di akhir tahun. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetap di iNews.